Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudianto, mahasiswa Salemba Budi Luhur. Nah, hari ini saya ingin mencoba sedikit sharing tentang beberapa hal, beberapa tema gitu. Di antaranya ada pemimpin, ada restu, dan juga ada ghosting. Nah, ghosting ini menarik nih karena kita sering dengar, sering lihat kata-kata ini beberapa akhir-akhir ini gitu kan, melalui TV, melalui koran, dan juga melalui media digital, terlebih internet. Karena kemarin sempat trending nomor satu gitu di Twitter Indonesia gitu. Nah, sebelum saya mulai untuk sharing hari ini, saya ingin coba untuk sedikit bertanya dulu nih kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada yang tahu nggak sih Bapak Jokowi itu siapa? Atau fungsi Bapak dalam keluarga itu apa? Kira-kira apa? Ya, pemimpin. Bapak Jokowi adalah pemimpin dan juga Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan mulai dari 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2024. Nah, beliau ini bertugas untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, begitu pula dengan bapak atau ayah kita di dalam sebuah keluarga. Beliau sebagai seorang pemimpin dan memiliki tanggung jawab untuk keluarganya. Nah, tentunya menjadi seorang pemimpin ini tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan, dan juga memiliki tanggung jawab yang besar dan juga tanggung jawab yang baik. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jadi seorang pemimpin gitu. Nah, oleh karena itu, jadi sebelum kita menjadi seorang pemimpin, kita ada baiknya untuk meminta restu terlebih dahulu nih. Nah, restu sendiri ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti adalah berkat atau doa atau izin ataupun persetujuan gitu. Nah, jadi di mana kita meminta restu atau meminta izin atau persetujuan kepada seseorang ataupun sebuah perkumpulan ataupun lainnya yang memiliki pengaruh besar atau memiliki kuasa yang besar gitu. Nah, contohnya itu misalkan kita ingin jadi seorang pemimpin itu, presiden misalkan. Nah, kita meminta restu dulu nih kepada masyarakat Indonesia pada saat kita melakukan kampanye seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ataupun seperti yang dilakukan oleh calon-calon presiden sebelumnya gitu. Begitupun ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga, kita juga meminta izin atau meminta restu, meminta persetujuan kepada pihak pasangan kita, kepada keluarga pasangan kita gitu. Apakah permintaan kita disetujui atau permintaan kita tidak disetujui gitu. Nah, tapi ada beberapa kasus gitu. Mungkin kasusnya ini ada di Indonesia juga, ada juga di luar negeri gitu kan. Jadi ketika seseorang menjalani hubungan gitu, bisa hubungan rekan kerja, hubungan rekan bisnis ataupun hubungan percintaan gitu kan. Nah, ini hubungannya ini udah cukup lama nih, cukup deket, bahkan sudah minta restu kepada calon pasangannya. Misalkan contoh kita ingin menjadi pemimpin keluarga gitu, kita sudah minta restu kepada calon pasangan kita, kepada pihak calon pasangan kita, kepada keluarganya gitu kan. Akan tetapi pihak salah satunya ini menjadi korban dari ghosting gitu, korban dari ghosting dari pihak pasangan lainnya. Nah, kalian pasti pernah dengar gitu kan kata-kata ghosting, kayak di Twitter tadi saya sudah sebutkan sampai dia trending gitu. Nah, ghosting ini sebenarnya bukan hantu gitu. Walaupun kata ghost ini hantu ya, tapi sebenarnya bukan hantu, melainkan kayak tindakan gitu. Tindakan yang dilakukan oleh pasangan kita, pasangan hubungan kita, yang dimana kita sudah menjalin hubungan cukup dekat, cukup lama gitu kan, bahkan sudah meminta restu kepada salah satu pasangan kita. Akan tetapi salah satu pasangan kita ini tiba-tiba saja menghilang gitu, menghilang tanpa sebab, tanpa penjelasan apapun gitu kan. Nah, itu yang namanya ghosting. Nah, tentunya tindakan dari ghosting ini sangat cukup mengecewakan gitu bagi salah satu pasangannya, salah satu pihak pasangannya, karena ghosting ini tentu memiliki dampak terhadap si korbannya gitu kan. Nah, jadi menurut saya mungkin sebelum menjalankan hubungan, ada baiknya kita memikirkan hal-hal terlebih dahulu nih, hal-hal yang akan berdampak atau kan menjadi akibat kedepannya gitu, seperti apa gitu kan misalkan. Nah, tentunya dari dampak ghosting ini sendiri ini banyak ya,
ada beberapa saya rangkum. Ini beberapa diantaranya adalah yang pertama, korban ghosting. Ghosting ini akan menjadi pribadi yang apa ya, merasa tuh dirinya itu tidak berharga gitu. Ya karena tentunya seseorang yang sudah menjalankan hubungannya cukup lama gitu kan, cukup dekat gitu kan, bahkan sudah meminta restu kepada keluarganya kan, tetapi hubungannya itu berhenti begitu saja tanpa ada tanpa ada apa ya, kabar atau apapun gitu kan, tanpa ada apapun gitu yang menjadi pemutus hubungan itu, karena salah satu pasangannya itu yang menghilang tanpa kabar, ya ghosting gitulah. Dan yang kedua adalah rasa sakit hati gitu kan, rasa sakit hati yang dirasakan sampai seperti rasa sakit fisik gitu. Ya karena tentunya setiap orang akan kecewa ketika seseorang itu merasa dikhianati, dikecewakan oleh seseorang lainnya, bahkan atau terlebih orang itu sangat dekat gitu dengan kita. Nah, ini yang menjadikan seseorang apa ya, sampai sakit hati gitu. Dan yang ketiga adalah menjadi overthinking. Nah, si korban ini yang menjadi korban ghosting ini tentunya akan menjadi seseorang yang overthinking, karena pasangan ini atau korban ini tentunya akan berpikir, kira-kira apa sih kekurangan dari gua, kekurangan dari saya gitu kan, sampai hubungan yang dijalankan oleh pihaknya, oleh dia dan rekan kerjanya, ataupun dia dengan rekan bisnisnya ataupun dengan calonnya gitu, tiba-tiba ya berhenti begitu saja tanpa ada alasan yang jelas gitu. Dan seseorang yang kabur itu, yang ghosting itu, dia tidak berkomunikasi lagi dengan si korban ini. Tentunya ini akan menjadi pikiran liar dari korban ini sendiri. Kira-kira apa sih penyebab si seseorang ini melakukan ghosting terhadapnya gitu. Dan yang terakhir adalah menimbulkan trauma gitu. Nah, ini cukup bahaya nih, karena ketika korban sudah merasakan kekecewaan, sakit hati yang mendalam, ini tentunya menimbulkan trauma yang mendalam dan juga membekas gitu ke korbannya. Trauma ini bisa jadi misalkan nanti ke depannya si korban ini nggak mau lagi nih menjalankan hubungan kepada rekan kerja lainnya, kepada rekan bisnis lainnya, ataupun kepada pasangan ataupun lawan jenis lainnya gitu, karena mereka merasa bahwa apa yang telah mereka rasakan pada saat itu mungkin saja akan dirasakan ke depannya juga gitu. Nah, mungkin ini saja yang apa yang bisa saya sampaikan, beberapa dampak diantaranya yang apa ya, akibat dari ghosting ini sendiri. Nah, mungkin dari saya ada sedikit pesan gitu, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan ini tentunya akan menimbulkan akibat kedepannya ya. Bisa akibatnya positif, bisa akibatnya negatif. Jadi tentu saja tugas kita adalah tinggal bagaimana caranya kita membuat akibat itu menjadi sebuah akibat yang positif gitu, bukan menjadi sebuah akibat yang negatif. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga informasi bermanfaat dan juga informasi yang bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.